Henshin! Halo guys, langsung ya di video kali ini kita akan langsung membahas 2 episode sekaligus dari spin-off Revised Legacy Kamen Rider Veil. Karena setelah menonton episode 2 kemarin, kurang banyak yang bisa dibahas, jadi Anda bikin keputusan untuk sekalian bahas sama episode 3-nya yang baru tayang minggu kemarin ya. Jadi buat episode 4-nya itu tayang nanti tanggal 8 Mei. Kalau misalkan gak terlalu banyak lagi bahasannya ya Anda bakal satuin lagi sama episode terakhirnya ya, yaitu episode 5 yang tayang nanti tanggal 22 Mei ya, akhir Mei. Nah, spin-off ini bisa dibilang udah setengah jalan nih ya, udah 3 episode. Anda mau nanya dulu nih ke kalian ya. So far menurut kalian ini bagaimana? Jadi pendapat singkat ya udah Anda tulis juga di judul. Menurut Anda semakin kesini ya semakin membosankan. Udah coba turunkan ekspektasi juga, tapi ya gimana ya, hati juga nggak bisa bohong, agak membosankan jujur ini ya. Jadi nggak menguak apapun, terlihat nggak berusaha ya menceritakan lebih dalam beberapa hal di spin-off ini ya. Padahal ya tujuannya sebenarnya spin-off tuh ini ya kalau di serial Kamen Rider ya, jadi kayak menutup beberapa plot hole yang terjadi di serialnya. Jadi pas Anda ngomong gini, Anda disikat ya sama beberapa komentar, katanya suruh dibilang sabar Gan, ya ini itu, katanya belum Gan, belum, sabar aja. Dan mau ini POV atau point of view-nya dari Yukimi Igarashi juga tetap aja gitu, apa mau kayak gini terus ya. Jadi karena POV-nya Yukimi katanya ya, jadi ada beberapa hal yang nggak diceritain. Ya Anda bodoh amat soal itu ya, jadi berasa hambar dong kalau kayak gitu ya. Jadi karena POV-nya dari Yukimi, jadi Yukiminya juga nggak tahu apa yang ada di balik itu semua juga. Kok gitu kan, pusing juga gitu. Jadi sekali lagi Anda tegaskan kalau spin-off ini tuh udah setengah jalan ya. Kalau belum ya mau kapan kan ya, belum terus mau kapan. Kalau udah gini sih menurut Anda nggak mungkin bakal tayang sesuai yang seperti kita inginkan ya. Jadi ya stagnan terus aja sampai beres ya, sampai episode 5-nya. Jadi setelah 3 episode nggak ada suatu penjelasan juga yang bikin kita blowing. Jadi di sini menurut Anda benar-benar datar aja. Kalau boleh diperjelas lagi ya, Anda tuh pengen lihat gimana terjadinya kejadian ini itu dengan lebih jelas. Ngerti kan maksudnya? Anda juga udah sampaikan di episode 1. Gimana Genta itu celaka, dia detailnya lah ya. Gimana dia itu dioperasi, gimana sel Gifu itu diambil, ditanemin di dia. Ngerti lah maksudnya ya. Sebenarnya tuh simple ceritanya, cuman ya kalau lebih detail kita juga jadi berasa lebih seru nontonnya. Jadi iya, kita di situ diceritain kejadian masa lalu ini itu di serial utamanya Revised ya, tentang masa lalu Genta Igarashi atau Junpei Shiranami terutama. Tapi di spin-off ini tuh nggak dijelaskan secara gamblang sampai tuntas. Contoh ya itu ya, si Genta Igarashi itu dioperasi kan. Nah di spin-off ini tuh ya udah dia itu diceritain sebagai orang yang udah dioperasi. Nggak ada kejadiannya gitu loh, ngerti kan maksudnya ya? Nggak dijelaskan secara banget detail gitu. Jadi greget juga teman-teman ya. Nah ini salah satu faktornya karena ekspektasi kita yang tinggi banget juga ya. Karena setelah episode 25 Kamen Rider Revised yang banyak menguak dan membuka teori ini itu, soalnya episode 25 kemarin yang pas Veil muncul kan bener-bener mind blowing gitu ya. Nah langsung spin-off ini juga diumumkan dengan PD-nya sama si Toei ya. Apalagi kita juga udah lihat trailernya, kita langsung menaruh banyak ekspektasi dan juga harapan, wah bakalan keren nih, bakalan dark nih spin-off-nya ya, terlihat seperti itu. Anda juga salah satu orangnya ya yang menaruh ekspektasi besar sekali ke spin-off ini ya, yang menantikan, bener-bener menantikan banget ya, bukan cuma menantikan doang ya. Jadi Anda mengakui nih ya, tapi udah 3 episode ya begitu. Anda berani bilang spin-off-nya Revised yang pertama yang The Mystery itu bahkan lebih baik dan juga lebih memberikan rasa penasaran di episodenya ya. Kalau ini bener-bener flat banget, datar banget ya. Dan di episode 2 itu menceritakan pertemuan si Junpei dan juga si Yukimi ya. Dimana Yukimi itu mengajak Junpei itu ke rumahnya yang merupakan pemandian Shiawase untuk mandi dan juga makan. Jadi Shiawase ini ya emang punyanya si Yukimi gitu. Jadi memang karena efek dari sel Gifu, luka si Junpei ini tuh bisa sembuh dengan sangat cepat ya. Udah kayak Wolverine aja, Pak. Jadi di sini Junpei diajak oleh Yukimi menjalani kehidupan yang normal seperti biasa ya. Dan di sini sepertinya kita tahu sifat suka ikut campur iki itu dia dapat dari mamanya. Ya, jadi si Yukimi ini tuh nyuruh-nyuruh si Genta itu, ini beliin baju bla 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 ya. Kenapa sih? Kata si Genta, ya karena gua ini orang yang suka ikut campur sedunia. Nah udah ketahuan ya, turunan mamanya ini si Ikinya. Nah gara-gara ini si Noah itu mencari-cari si Junpei untuk ditangkap kembali. Jadi buron lah si Junpei ini, atau subjek nomor 71 ya kalau kode name-nya yang dikasih sama si Noah. Gara-gara ini juga si Yukimi juga jadi ikut ketangkep ya, dan dibawa ke Noah juga. Udah that's it untuk episode 2 ya, karena durasinya juga cuma 11 menit jadi ya begitu aja. Nah beda episode 3 itu 15 menit durasinya.
Selain itu memang terlihat Noah ini tuh punya konspirasi sebagai organisasi yang keji ya, demi menciptakan senjata mutakhir. Karena itu juga banyak nyawa juga yang dikorbankan ya, orang-orang, nyawa-nyawa orang ya. Yang gagal-gagal ya, itu ya jadi iblis yang gak sempurna dan dihabisin sama si Commander Vale. Memang dari banyaknya kekurangan di spin-off ini, seperti yang Ana udah jabarkan di atas ya, di awal-awal pembahasan, yang bisa diacungi jempol yang menurut Ana acting top dari aktor yang meranin si Junpei Shiranami, yaitu si Masanari Wada ya. Sakurako Okubo juga yang tipenya imut-imut lah, bisa dibilang itu bisa membaur cukup baik sih menurut Ana di spin-off yang suasananya kelam ini ya. Sama color gradingnya Ana suka untuk beberapa scene. Udah, itu aja ya. Jadi Junpei sama Yukimi di sini ketangkep dan juga disekap. Tapi di sini diperlihatkan Junpei yang perlahan-lahan ya mulai mendapatkan perasaan ya lewat sedikit kebahagiaan karena bertemu si Yukimi. Jadi terkuak juga nih ya sedikit dibalik terbunuhnya orang tua Junpei oleh si Red Devil aka si Vale itu ya. Karena udah tahu kan Red Devil ternyata si Vale kan di serialnya. Ternyata ada Pak Agariyama yang merupakan ketua Noah juga dibalik pembunuhan yang sepertinya terencana itu. Berarti maksudnya ya kalau udah nonton ya. Nah loh ini dia nih. Jadi sepertinya si Junpei ini gimana ya, sudah direncanakan dijadikan kelinci percobaan. Ya, udah disasar-sasar nih sama si Noah, udah di-scout sama si Noah ya. Dan juga di sini lewat kejadian ini. Ya, jadi pembunuhannya ini terencana ya. Jadi Red Devil sama Pak Agariyama ini, Red Devil itu jelas ada hubungan khusus dengan Pak Akaishi ya kalau kita udah nonton serial Revise. Tinggal kita tunggu nih relasi Pak Akaishi sama Pak Agariyama. Jadi sampai episode 3 juga Pak Akaishi belum muncul ya. Di episode Revise kemarin-kemarin juga udah diceritakan ya kalau Pak Akaishi itu memang salah satu anggota dari organisasi Noah. Dan ngomongin soal Masumi Karizaki, sejauh ini dia terlihat menurut Ana sih lembek banget ya. Jadi nggak terlihat dia itu orang yang katanya waktu itu menjual dirinya kepada iblis. Di sini Masumi Karizakinya benar-benar jadi sosok ilmuwan yang kalem dan nggak benar-benar terlihat jahat, ya, nggak mencurigakan sama sekali lah. Jadi George aja anaknya di serial Revise ada freak-freaknya dan juga kegilaannya loh. Sampai kita juga sempat berpikir di satu titik si George ini juga salah satu suspek gitu. Ini bapaknya si Masumi biasa banget ya. Bahkan sangat terlalu biasa Pak. Jadi kayak bukan like father like son gitu. Nah kalau misalkan Exate ya, dan Kuroto sama si Dan Masamune kan ayah sama anak sama-sama sengklek gitu ya. 11-12 ya. Tapi ini terlalu kontras banget ya. Ya kita tunggu juga ya di spin-off ini diceritakan apa enggak kejadian yang bikin si Masumi Karizaki ini memakai topeng ya. Apa mungkin itu karmanya dia menjual diri kepada iblis, kita tunggu aja. Lanjut di sini tiba-tiba si Junpei itu meraung kesakitan ya. Dan tiba-tiba Pak Agariyama bilang, "Buang aja," katanya, "sebelum jadi iblis kayak yang lain." Udah gitu doang. Sebelumnya pas Junpei lepas, si Pak Agariyama ini panikan kan gak jelas. "Ayo cepet tangkap ya, begini doang langsung buang aja," katanya. Sorry tapi menurut Ana aneh banget sih perubahannya di sini gitu ya. Cuman gara-gara lagi meraung kesakitan. Bisa aja gitu kan kena mah, tinggal beli promah di warung kan udah sembuh beres ya. Bercanda Pak ya. Katanya sih ini gara-gara sel Gifu dalam tubuh Junpei ini bereaksi. Ya maksudnya gini loh, dari semua subjek penelitiannya Noah ya, si Junpei ini kan yang paling berhasil ya. Cuman gara-gara masalah begitu doang yang mungkin bisa diakalin gitu ya sama si Noah, udah main dibuang aja ya. Yang menarik dari Pak Agariyama cuman pas dia ganggu sekaligus nagih pas ngomong Commander Vale ya. Jadi ngomongnya itu Kamen Rider Vale. Pakai B ya, Vale. Kamen Rider Vale. Di bagian ini menurut Ana agak aneh sih ya dan bikin risih juga, apa sih gitu ya. Jadi gara-gara ini si Junpei malah berhasil kabur. Karena si Vale juga ngebantuin sedikit ya. Jadi si Vale ini bilang kalau Junpei ini tuh nggak boleh mati begitu aja. Ya yang bisa kita tangkap karena si Vale ini seneng aja bisa maki si Genta atau si Junpei ini ya. Dan juga ada tujuan lainnya ya. Makanya nyambung kan sampai serial Revise sekarang kan terjadi rivalitas antara si Genta dan juga si Vale ya. Nah jadi kabur nggak lupa sama Yukimi juga dan si Busan yang secara mengejutkan ngebantuin mereka berdua juga ya. Jadi no surprise ya soal ini karena memang si Busan ini punya hati nurani aja gitu ya. Dia juga sempet kayak membujuk si Masumi ini bisa nggak sih nolongin. Nah ya udah pokoknya kabur jadi ya bertiga ya.
Akhirnya kan lanjut sampai serial Revise ya. Jadi buron lagi, dan gak lupa Veil Driver-nya juga dibawa sama Busan agar si Junpei ini tetap bisa berubah jadi Kamen Rider. Dan episode 3-nya beres. Oh ya, selain itu positifnya menurut Anda lagu endingnya yang menyejukkan hati ya. Yang dinyanyiin sama si Sakurako langsung berdua sama aktrisnya mamanya si Iki sekarang ya, si Yukimi maksudnya ya. Jadi dua Yukimi yang nyanyi langsung. Apalagi endingnya kan ada visualnya Sakurako ya, sampai endingnya terakhir udah kayak mau merit gitu. Jadi silahkan kalian menghayal lah, kalian anggap aja menikahi si Sakurako gitu. Jadi seger dan menyejukkan hati juga. Setelah semua kebosanan ditutup sama lagu ini, ya udahlah lumayan. Dan episode 4 si Junpei itu sepertinya mulai jatuh cinta dengan si Yukimi. Ana jamin di preview itu kan yang mau ada kiss gitu. Pasti tiba-tiba diganggu monster, jamin ya. Emang dasar monster kampret. Yukimi juga sepertinya sih mulai suka juga sama si Junpei. Semudah itu ya. Cewek secantik Sakurako gitu ya. Karena memang si Yukimi ini tipenya nggak mau sendirian ya. Dan sudah ditinggal orang tua juga sejak kecil. Jadi butuh sosok yang nemenin dia lah ya. Jadi kita lihat juga kayak berasa gampang banget gitu klop sama si Junpei ini ya. Nggak mau sendiri dia gitu. Ya semoga ada yang nohok lah di tayangan episode 4-nya ya. Asli 2 episode kemarin flat banget pak. Ana jujur bilang ini tuh membosankan, tapi Ana bakal profesional ya bahas sampai beres ya, sampai episode 5-nya. Jadi makasih banyak buat kalian yang selalu stay tune. Jadi silahkan kalian juga boleh diskusiin di bawah. Kalau menurut kalian masih seru-seru aja ya silahkan kalian komentar di bawah. Itulah dia review Ana untuk episode Veil yang episode 2 dan juga 3. Oke, jangan lupa pendapatnya semua di bawah. Nanti kita bakalan lanjut episode 4. Terus juga episode 5, terus juga bahas episode Revise seperti biasa. Dan Anu bakal spoiler dikit, yaitu nantilah. Pokoknya ada, masih soal Revise juga ya. Nanti bakal keluar minggu ini berarti teman-teman. Ditunggu aja. Jadi lagi banyak juga nih pembahasannya. Terima kasih banyak. Jangan lupa diskusinya teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan akhir kata, bye-bye guys.